Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ajak teman-teman mengenal tentang peraturan pemerintah Tunas, Tunggu Anak Siap untuk orang tua. PP ini PP nomor 17 tahun 2025. Disampaikan oleh saya, Iwan Subhanawan, Pandu Literasi Digital Masyarakat Umum dan Anak BPSDM Komdigi RI. Baik, saya lanjutkan, teman-teman. Mari kita fokus. Saya akan ajak teman-teman untuk lebih memahami bagaimana peran orang tua dalam melaksanakan kontrol untuk anak-anaknya dalam tumbuh kembang anak terkait dengan bagaimana secara bijak menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjutkan. Teman-teman, saya perkenalkan diri sebelumnya. Ini adalah saya, Iwan Subhanawan, sebagai narasumber. Inilah beberapa pengalaman saya sebagai narasumber di berbagai arena, di berbagai tempat. Inilah bukti bahwa saya selalu memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Saya sekarang menjadi pandu literasi digital masyarakat dan anak BPSM Komdigi, dan hari ini saya mengajak teman-teman untuk mengelaborasi apa sih tentang PP Tunas itu. Tunggu Anak Siap. Saya lanjutkan, ini portofolio saya, bisa di-capture teman-teman. Ini saya dan berbagai atribut yang saya pernah alami dalam melaksanakan tugas di pemerintahan di daerah Provinsi Jawa Barat. Saya lanjutkan, teman-teman. Ini adalah portofolio usaha saya. Selain saya sebagai PNS dulu, sekarang sudah pensiun dan lanjut kepada beberapa usaha yang hari ini pun sedang dijalankan. Teman-teman, mau yang bergabung dengan usaha-usaha saya nanti silahkan chat nomor saya atau WA saya atau email saya. Silahkan ya teman-teman nanti pelajari bagaimana teman-teman bergabung dengan usaha-usaha yang bisa Bapak kembangkan. Bisa ibu bapak kembangkan dan itu menambah penghasilan sampai diwariskan kepada anak cucu kita. Saya lanjutkan teman-teman. Mari kita melihat tentang pembagian kelompok generasi dari mulai pre-boomer, baby boomers, Gen X, milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. Nah, yang saya sampaikan di sini bukan hanya tentang kaitan dengan generasi, tapi bagaimana kontribusi penetrasi menggunakan internet. Dan yang terbanyak kontribusinya menggunakan internet adalah kelompok Gen Z, diikuti oleh kelompok milenial, dan kemudian secara berturut-turut Gen Alpha, Gen X, Gen Baby Boomer, dan Pre-Boomer. Inilah kontribusi sebuah fakta yang mereka menggunakan internet. Dan mari kita lihat, Gen Alpha itu umurnya kurang dari 12 tahun atau kelahirannya kurang dari 2013 ke bawah ya. Mereka sudah menggunakan atau berkontribusi melakukan penetrasi terhadap internet 79,73%. Wow, besar kan? Kemudian dia ranking ketiga dan berkontribusi sebesar 23,19% terhadap penggunaan internet. Kalau saja Gen Alpha ini pengguna internet yang masif, maka sejatinya kita sebagai orang tua yang berada di kelompok Gen X, Baby Boomer, dan Pre-Boomer perlu juga menangani anak-anak kita, Gen Z dan Gen Alpha. Bagaimana mengawasi mereka secara bijak menggunakan internet dalam kehidupannya sehari-hari. Teman-teman, mari kita lindungi anak dari bahaya digital. Ini panduan batasan usia menurut PP Tunas. PP Tunas ini atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 adalah aturan yang diluncurkan untuk melindungi anak di ruang digital
seperti media sosial dan game online. Regulasi ini dirancang untuk menciptakan ruang digital aman, menangani dampak negatif seperti konten tidak layak, kecanduan digital, dan eksploitasi data anak. Sasaran dalam aturan ini adalah anak-anak, orang tua, pendidik, platform digital, dan tentu saja pemerintah. Saya lanjutkan teman-teman. Nah, berapa batasan usia anak di ruang digital menurut PP Tunas ini? Mari kita lihat satu persatu teman-teman. Bahwa usia di bawah 13 tahun, dia hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan digital beresiko rendah yang dirancang khusus untuk anak-anak dan itu pun harus disertai izin orang tua. Saya garis bawahi, harus disertai izin orang tua. Platformnya apa saja? Nah, platformnya belajar interaktif di YouTube Kids dengan filter ketat. Kemudian game offline yang tidak memiliki fitur chat atau multiplayer terbuka. Teman-teman perhatikan, ini untuk kelompok usia di bawah 13 tahun berdasarkan batasan usia anak di ruang digital menurut PP Tunas ini. Jadi, perhatikan, anak-anak usia di bawah 13 tahun itu hanya boleh menggunakan produk digital yang beresiko rendah. Dan yang paling penting itu harus didampingi dan ada izin dari orang tua. Saya lanjutkan teman-teman. Usia 13 hingga 15 tahun. Dia dapat mengakses layanan digital dengan resiko sedang, namun tetap memerlukan persetujuan dari orang tua. Apa saja? Nah, digital yang diperbolehkan yaitu Canva for Education atau platform berbagai karya seni atau tugas atau messenger skit yang dikontrol oleh orang tua. Ya teman-teman, usia 13-15 tahun itu boleh mengakses berbagai media sosial dan ini contoh-contoh yang bisa mereka akses ya. Canva, kemudian berbagai karya seni dan tugas, messenger kit yang dikontrol orang tua. Saya beranjak kepada anak usia 16 hingga 17 tahun. Dia diizinkan mengakses layanan digital dengan resiko tinggi seperti media sosial umum, asalkan telah mendapatkan persetujuan dari orang tua. Lagi-lagi, teman-teman, Bapak Ibu semua, asalkan telah mendapatkan persetujuan dari orang tua. Orang tua sangat aktif dalam memberikan persetujuan. Jadi di sini perlunya komunikasi dua arah yang terbuka antara orang tua dan anak tentang penggunaan media sosial. Apa saja? TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, game online kompetitif, open world, aplikasi pesan instan terbuka WhatsApp. Nah, ini yang perlu dipahami, diketahui tentang apa yang boleh dan tidak, dan pembagian segmentasi usia antara 13 ke bawah, usia 13 hingga 15 tahun, kemudian 16 hingga 17 tahun. Dan inilah yang perlu dilakukan pengawasan dan tentu saja persetujuan dari orang tua. Nah, penyelenggara sistem elektronik atau PSE wajib memverifikasi usia pengguna dan memastikan adanya persetujuan orang tua bagi anak-anak sesuai kategori usia. Nah, untuk melaporkan konten berbahaya, nah wargi-wargi teman-teman bisa melapor ke saluran resmi berikut. Ada aduan konten ya, ini website resminya. Dicek tuh bisa di situ. Kemudian email juga bisa dicek. WhatsApp bisa dicek. Kemudian lapor juga ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Ada websitenya. Kemudian juga ada di sistem kepatuhan moderasi konten Saman. Silahkan, ini websitenya semua teman-teman bisa lakukan apabila ada yang berbahaya, konten-kontennya mencurigakan, dicek dulu aduan kontennya ke sini.
bisa dicek Bapak Ibu semua, teman-teman. Ini tolong disimpan baik-baik, manakala terjadi konten-konten yang membahayakan keluarga kita, bisa teman-teman lakukan cek and recheck, dan inilah portal-portal kanal-kanal resmi pemerintah bagi teman-teman semua, Bapak Ibu yang akan mendampingi, yang sedang mendampingi anak-anaknya tumbuh kembang, yang selalu berinteraksi dengan dunia digital dan internet. Teman-teman, nah ini yang patut diperhatikan. Aturan baru platform digital wajib patuhi PP Tunas. Aturan PP Tunas resmi berlaku per 28 Maret 2026 yang mewajibkan platform digital membatasi akses anak sesuai usia guna memperkuat perlindungan anak. Kata Menteri Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan. Setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku. Nah, mari kita lihat ini yang sudah patuh. Twitter sudah, Bigo Live sudah, Facebook sudah, Instagram sudah, Threads sudah, TikTok sudah. Yang belum patuh masih belum memenuhi standar perlindungan anak yang ditetapkan itu ada Roblox, YouTube. Nah, dua platform media sosial ini, teman-teman wajib memberikan catatan merah. Wajib memperhatikan dan mengawasi anak-anak ketika menggunakan Roblox dan YouTube. Inilah dua media sosial yang sampai hari ini belum mengikuti aturan PP Tunas yang resmi diberlakukan per 28 Maret 2026. Makanya teman-teman dengan terus mengikuti PP Tunas ini, platform digital, nah buktinya apa? Dari TikTok sudah melakukan penutupan 780.000 akun TikTok sudah ditutup. Ini yang penggunanya, yang akunnya milik anak-anak yang tadi di bawah 13 tahun. Jadi sudah ditutup. Jadi TikTok sudah patuh, kemudian memfilter, melakukan cleansing, dan kemudian menutup akun-akun yang ditengarai dimiliki oleh anak-anak di bawah 13 tahun. Lanjutkan. Nah, tidak hanya TikTok tadi, ada X sudah, Bigo Lab sudah, Meta juga sudah, dan mereka telah menyatakan patuh sepenuhnya pada aturan PP Tunas demi keamanan anak. Patuh pada PP Tunas adalah kewajiban, bukan pilihan. Komdigi berkomitmen untuk terus mengevaluasi setiap platform secara berkala. Jika ada yang terbukti belum memenuhi standar keamanan anak, langkah tegas sudah menanti. Bagaimana dengan Roblox? Teman-teman, mungkin teman-teman ada yang sudah mengetahui atau tidak Roblox, ini memang anak-anak gemari. Makanya teman-teman, selaku Gen X atau Gen milenial, perlu juga memahami bagaimana pola kerja Roblox. Meskipun Roblox sudah menghadirkan fitur keamanan baru dari pusatnya di Amerika Serikat, Komdigi memantau bahwa sistem tersebut masih memiliki loophole atau celah berbahaya, yaitu fitur chat dengan orang tak dikenal yang masih terbuka. Anak-anak bisa dicat oleh orang-orang tak dikenal, dan itu bisa melakukan niat-niat yang tidak baik, melakukan aksi-aksi jahat yang tentu saja akan berdampak kepada anak kita. Maka teman-teman, ini main game nih, Roblox. Kalau anak-anak masuk ke situ, hentikan atau ajak ngobrol, edukasi mereka dengan baik-baik. Mudah-mudahan anak-anak bisa kembali ke jalan yang benar, jalan yang harus teman-teman jaga. Orang tua punya kewajiban tanggung jawab dunia dan akhirat ketika anak-anaknya dibiarkan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik di dunia digital. Jadi teman-teman, jangan kasih kendor, jangan teman-teman gaptek, merasa gaptek, tidak melakukan apapun. Ini kewajiban orang tua, harus mendidik anak sebaik-baiknya menjadi anak soleha.
Robi Sohli minas solihin. Robi Sohli minas solihin, Robi Sohli minas solihin. Itulah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka jagalah anak-anak kita menjadi anak-anak soleh-soleha. Dan salah satu caranya adalah bagaimana kontrol parental kontrol yang harus Bapak Ibu teman-teman lakukan kepada anak-anak kita semua. Nah, teman-teman, siapa saja yang minta anak di internet? Dari sekian banyak hal positif di internet, yang negatif dan mengancam anak juga tidak kalah banyak. Yuk, kita pelajari lebih lanjut tentang PP Tunas di @tunasdigital.id. Silahkan teman-teman kunjungi di sana untuk lindungi anak dari ancaman digital. Apa saja nih ancaman itu? Mari kita lihat satu persatu. Ada child groomer. Nah, ini lagi happening, teman-teman. Kalau sebulan, 2 bulan lalu, atau 2 minggu yang lalu, kaitan dengan ada kasus artis yang kena child groomer. Predator online yang membangun hubungan emosional dan kepercayaan untuk eksploitasi seksual. Mereka menyamar sebagai teman sebaya atau orang dewasa yang suportif, biasanya berinteraksi melalui game online atau media sosial. Child groomer ini mereka mengintai, kemudian mengajak chat dan sebagainya, dan mengeksploitasi seksual. Dan ini mereka akan akan melakukan intimidasi atau mengancam anak dengan mengambil data-data yang sudah diarahkan oleh mereka. Dan ini memang niatnya jahat. Niatnya jahat, teman-teman, jangan sampai anak kita terkena oleh yang namanya child groomer. Kalau anak-anak lagi aktif, tolong perhatikan teman-teman di online-nya. Dia ngapain? Ada fitur yang bisa Bapak Ibu lakukan kontrol. Dan harus ada waktu yang disepakati bersama kapan mereka boleh menggunakan internet dan masuk ke dunia digital, media sosial, atau game online. Berikutnya adalah scammer. Mereka mencuri data pribadi korban dan melakukan tipu daya yang meyakinkan. Modus operandi mereka biasanya berupa embel-embel, memenangkan hadiah, atau intimidasi melalui keterlibatan dalam kasus fiktif. Seringkali ini ada yang scam ya, teman-teman, tiba-tiba ditelepon, anaknya masuk rumah sakit gara-gara kecanduan narkoba atau ketabrak dan meminta berbagai kebutuhan untuk operasi, uang dan sebagainya, obat dan sebagainya. Hati-hati, perlu cross-check di mana keberadaan anak kita hari itu, apakah betul anak itu yang ditimpa bencana atau bukan, ditimpa eh, malapetaka atau bukan, tolong dicek karena banyak sekali yang melakukan scammer ya. Kemudian teman-teman, ini konten tanpa filter, konten dan iklan yang tidak sesuai usia serta pornografi merupakan ancaman tersebut di internet. Biasa temukan di situs film atau software bajakan, tapi ada juga yang tersebar di media sosial. Misalnya diselipkan di YouTube, diselipkan di Facebook, diselipkan di berbagai media sosial, X dan sebagainya. Itu tanpa filter, dan ini seringkali menjebak anak yang sengaja mengintai anak-anak kelemahannya di mana. Berikutnya yang tidak kalah horor nih, tidak kalah serem adalah cyberbullying. Biasa teman sebaya, teman sekolah, atau teman online yang melakukan intimidasi, ejekan, dan pelecehan di dunia di kanal online. Cyberbullying dapat berdampak serius terhadap psikologis anak. Teman-teman, kalau hari-hari kemarin ini ada miris ya di perguruan tinggi di Indonesia yang terkenal, malah di Fakultas Hukum di UI itu cyberbullying terjadi terhadap kelompok-kelompok perempuan dari teman-temannya di mahasiswa di Kesenatan yang memiliki jabatan-jabatan elit di kampusnya. Luar biasa miris ini. Dan ini terjadi di dunia fakultas hukum gitu loh, di perguruan tinggi yang elit. Dan hari-hari berikutnya saya juga miris melihat ada namanya apa soundtrack ya di ITB.
kaitan dengan soundtrack yang dinyanyikan dalam acara-acara mereka di kampus. Dunia kampus sudah terbuka sekarang, hal-hal negatif sudah muncul terbuka dan pelecehan seksual menjadi kekhawatiran kita semua di IPB juga. Jadi perguruan tinggi tinggi yang hebat ini, yang dianggap menara gading sebagai morality ya, sebagai penjaga moral, nampaknya perlu kewaspadaan kita orang tua bahwa ada jebakan-jebakan kelompok yang saling memperkuat mereka untuk mencoba melakukan bullying ya. Ada juga bullying-bullying ini eh, wah sudah miris di Indonesia. Jadi orang tua betul-betul karena mereka menggunakan internet sejak kecil, sejak bayi, ketika beranjak dewasa, beranjak remaja, mereka sudah terbentuk pola-pola morality yang kurang baik. Dan ini kita tidak saling menyalahkan, ini kesalahan kita bersama dan awal mulanya itu dari lingkungan keluarga yang tidak hati-hati mendampingi anaknya dalam membangun keharmonisan keluarga, komunikasi keluarga, internal keluarga, hal-hal baik dan hal-hal tidak baik. Ini perlu revolusi budaya mental yang mendasar fundamental dari seluruh kepentingan negara dan masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Dunia pendidikan kita sekarang hari ini, saya terutama merasa miris dengan kondisi-kondisi hari-hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dengan terpapar materi ini akan melakukan antisipasi yang baik kepada anak-anak kita untuk berperilaku ketika mereka tergabung dalam kelompok-kelompok seusianya, kelompok teman sebayanya. Dan perlu perhatian khusus orang tua untuk mulai aktif, mulai ngeh terhadap dunia digital. Jangan namanya baper, jangan namanya out of date, gitu. Harus mengupgrade diri, skill up. Mari kita, saya sendiri sebagai pandu literasi kita, mengajak teman-teman semua untuk mulai membuka wawasan kita. Di hadapan kita, ini hal-hal yang perlu kita jaga dan antisipasi. Berikutnya, ini iklan judul dapat ditemukan hampir di mana-mana, mulai dari kolom komentar media sosial, forum atau konten built-in. Biasanya dibalut dengan kata-kata gacor, cuan, dan lain-lain. Ya, ini dunia digital kita hari ini sudah disiapkan memang bahwa dunia digital itu namanya alat-alat yang menjadi alat kendali setan. Ya, dalam mempengaruhi manusia ke jurang-jurang yang membahayakan dari dunia dan akhiratnya. Maka peran kita semua yang sampai kejadian. Ini judi online merajalela dan ternyata judi online ini penggunanya adalah kaum kaum yang Gen Z, gen-gen yang ternyata anak-anak anak-anak baru ya, Gen Z, Gen X juga gitu, sudah terlibat dalam ikut judol karena iming-imingnya juga lumayan hebat ini. Mereka mengajak hanya dengan 5.000 perak misalnya untuk mulai judi online. Saya judi online ketika uangnya habis ya akhirnya pinjaman online gitu ya. Dan mereka terjebak dalam siklus-siklus kemaksiatan yang cukup masif dan ini dikhawatirkan akan menggerogoti generasi emas kita yang akan masuk ke Indonesia emas di 2045 ke depan. Kalau hal ini tidak sama-sama kita antisipasi, kita akan nggak akan mencapai generasi emas, malah akan menjadi generasi lemas. Dan inilah yang perlu kita khawatirkan bersama. Mari kita wujudkan legasi kita, jaga anak-anak kita dari kebiasaan-kebiasaan kurang baik, dan inilah yang mengintai anak-anak di dunia internet. Teman-teman harus mulai perhatikan.
Nah, eh, resikonya ini di resiko anak di internet adanya kontak nih resikonya. Kemudian dia berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal. Contoh, anak menerima pesan pribadi yang tidak senonoh dari pengguna akun asing di ruang digital. Konten, resiko konten nih. Mereka terpapar pada konten pornografi, kekerasan, atau konten berbahaya bagi kesehatan nyawa dan konten lain yang tidak sesuai untuk anak. Kita bisa melihat sekarang ada anak membunuh orang tuanya. Miris ya, karena konten-konten kekerasan itu seperti sedang berseliweran di depan mata kita semua. Contohnya anak menonton video kekerasan ekstrim yang tersebar di platform digital. Akibat dampaknya tadi, banyak kejadian secara nyata di lapangan bahwa ada anak membunuh orang tua, ada anak membunuh paman, membunuh tetangga, membunuh teman sebaya, karena melihat konten-konten bahwa kekerasan itu hal yang biasa. Kemudian resiko kecanduan. Ini menimbulkan adiksi hingga mengganggu keseharian. Contoh, anak bermain game online hingga larut malam, menyebabkan kurang tidur dan menurunnya prestasi akademik. Kecanduan ini menjadi tantrum buat anak-anak ketika kita larang, mereka akan sakau ya, sakit gitu. Akan kecanduan, ketagihan seperti halnya menggunakan narkoba. Jadi kalau kecanduan narkoba seperti itu kondisinya, maka kecanduan dunia digital juga akan berakibat tidak baik. Akan menyebabkan penurunan akademik, akan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan. Karena anak-anak sekarang jarang sekali bekerja atau melaksanakan permainan di luar, main secara fisik, ya, tidak terbentuk, jadi lemah. Inilah karena anak-anak generasi muda sedang ditunggu kehancurannya oleh orang-orang yang memang menginginkan hal itu di Indonesia. Generasi mudanya hancur, lemah, kaum rebahan yang nggak memiliki etos kerja yang kuat, mereka gampang disusupi, diinvitasi oleh hal-hal yang akan menyebabkan negara ini kropos di kemudian hari. Nah, ini kemudian rasio konsumen. Ekspresi anak sebagai konsumen. Anak terlibat judi online tadi, yang disamarkan sebagai game. Anak-anak selalu meminta uang dan sebagainya yang nggak ada kejelasannya digunakan untuk manfaat apa. Barangnya nggak ada, apa-apanya nggak ada. Yang ada adalah kecanduan tadi, judi online, ya gitu. Nah, rasio keamanan, ancaman terhadap keamanan data pribadi anak. Contoh, anak tanpa sadar membagikan data pribadinya di forum daring atau kepada pihak ketiga tanpa tahu bagaimana data tersebut akan digunakan. Saya lanjutkan. Resiko kesehatan. Resiko gangguan kesehatan mental dan psikologis anak akibat interaksi digital. Sudah banyak contoh nih. Anak merasa cemas, depresi, karena dibandingkan dengan standar kecantikan di ruang digital, lalu mencoba diet ekstrim yang berbahaya. Pernah ada anak yang mau wisuda disuntik untuk kecerahan karena ingin baik ya, ingin terlihat sehat, bercahaya, ternyata meninggal pada saat temannya di wisuda. Jadi harusnya dia wisuda, dia meninggal. Dan itu sudah diingatkan oleh teman sekamarnya. Itu juga banyak cerita yang teman-teman bisa bisa explore bagaimana kesehatan terganggu gara-gara interaksi di digital ini. Kondisi fisik dan psikologis. Tentu saja gangguan kesehatan tubuh akibat pola hidup digital tidak seimbang. Contoh, anak-anak yang melihat layar lebih dari durasi yang dianjurkan memiliki resiko terkena gangguan penglihatan. Kalau sekarang lihat teman-teman, yang berkacamata itu anak-anak bayi, itu sudah banyak menggunakan, anak-anak balita sudah banyak menggunakan kacamata. Itu karena dari sejak lahir, mereka sudah diedukasi oleh orang tuanya dengan menggunakan, dipersilahkan atau diberikan tablet, diberikan HP,
Dan sehari-harinya biar anteng mereka diberikan alat gadget itu, anak-anak sehingga penglihatannya terganggu. Dan saya membayangkan anak-anak juga nanti secara visualnya, visuusnya juga kurang baik, sehingga tentu saja psikologis akan terganggu. Dan ini resiko anak di internet. Nah, mengapa perlu perlindungan anak itu penting di dunia digital? Anak masuk dunia digital terlalu dini. Usia paparan internet semakin dini belum siap emosional dan kognitif. Indonesia mencatat, mayoritas anak Indonesia atau kurang lebih 89% telah terpapar internet lebih dari 5 jam per hari. Coba lihat, 89% kurang lebih terpapar internet lebih dari 5 jam per hari. Ini memperkuat kebutuhan intervensi berbasis keluarga sebagai perlindungan pertama anak di dunia digital. Masih data yang sama, 40% anak merasa tidak nyaman saat beraktivitas di ruang digital. Jadi ketika mereka pun masuk di ruang digital, ternyata ketika dicek, 40% anaknya merasa tidak nyaman. Jadi, apa yang harus kita lakukan, teman-teman semua? Mari kita, karena ini lahirnya PP Tunas ini, tunggu anak sampai siap. Ini perlu kita jelaskan. Coba lihat anak di sini. Anak sekecil ini sudah bermain laptop dan tablet atau HP misalnya. Bayangkan teman-teman, kemana pola asuh parenting skill teman-teman semua. Apakah hanya membiarkan anak seolah-olah modern, melihat zaman gitu ya? Jangan, jangan. Pokoknya hati-hati jangan. Harus lebih bijak. Nah, ini kesiapan anak dan digital secara segmented, usia 3 sampai 6 tahun. Karakteristiknya anak seperti ini, imajinasi anak mulai berkembang, tapi mereka belum bisa mencerna informasi yang rumit, jadi butuh pengawasan penuh. Dampaknya, teman-teman perlu pengawasan ketat karena belum mampu menyaring informasi, rentan terhadap konten yang berdampak emosional. Terus saya beranjak ke usia 7 sampai 12 tahun. Karakteristik anak 7 sampai 12 tahun ini, anak mulai bisa berpikir logis untuk hal-hal nyata. Kemudian mampu menghitung, mengelompokkan, dan mengikuti instruksi secara bertahap. Dampaknya, ini masih butuh bimbingan orang dewasa karena belum bisa menilai konsekuensi jangka panjang dari informasi digital yang mereka konsumsi. Saya lanjutkan, teman-teman, Bapak Ibu semua, ini 13-14 tahun. Kelompok ini mulai mampu berpikir abstrak dan membangun hipotesis, yaitu mendugaan sementara atau tebakan yang dibuat berdasarkan pengetahuan dan pembelajaran sebelumnya tentang sesuatu yang ingin diketahui. Berikutnya, namun sering mengambil keputusan cepat karena kemampuan regulasi emosinya belum matang. Tetap perlu karena dia rentan terhadap media informasi yang dirancang untuk memantik emosi saat dan kebutuhan impulsif. Perlu pendampingan dan kompetensi digital secara aktif dari orang tua. Nah, anak 16 sampai 17 tahun ini remaja sudah bisa berpikir abstrak dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, rentan terhadap tekanan sosial, peer pressure, dan emosi masih mendominasi. Jadi anak-anak remaja ini masih didominasi oleh emosi, cenderung impulsif, dampaknya dalam dalam berbagi dan berekspresi, terutama di ruang digital. Butuh literasi digital yang menekan kontrol diri. Teman-teman, perhatikan banyak sekali kasus anak-anak remaja ngomong seenaknya, nulis seenaknya, tidak melihat bahwa itu adalah hal-hal yang berhadapan dengan SARA, dan akhirnya terkena proses hukum, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tetap memperhatikan anak 3 sampai 17 tahun, tetap harus dilakukan pengawasan, pendampingan seintensif dari orang tuanya. Orang tuanya sibuk, iya. Sibuk mencari dunia untuk anak-anaknya juga, iya. Tapi tolong bagilah tugas antara suami dan istri. Bagaimana cara
parenting skill, mendampingi anak dengan baik dan bijak, komunikasikan dengan mereka secara terbuka sebagai teman, sebagai sahabat yang mudah diajak ngobrol. Nah, teman-teman pasti perlu apa nih? Perlu contoh ya. Apakah kita juga sudah melakukan contoh yang baik buat anak-anak? Nah, saya ingin memberikan film dulu sejenak. Ini bahaya HP di internet dan saya ingin putarkan buat teman-teman sebagai tambahan referensi. Mari kita lihat tayangannya. Nah, itu teman-teman ya. eh, Film barusan memperlihatkan bahwa kalau HP-nya kita lakukan tindakan dengan bijak, maka anak akan terputus dari kecanduan terhadap HP-nya, terhadap permainan gamenya, dan sebagainya. Kemudian anak itu memutuskan untuk pergi dengan teman-temannya bermain, dan itu fisiknya, psikomotornya akan terbangun dengan baik bersama teman-teman. Nah, manfaat tujuan PP Tunas ini, PP 17 tahun 2025, ingin memastikan manfaatnya bahwa anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan cyber, eksploitasi, dan kecanduan media sosial. Dengan hadirnya PP Tunas Indonesia, menegaskan komitmen dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa ancaman dari dunia digital. PP Tunas mendorong menunggu anak siap untuk mengakses khususnya media sosial, namun anak tetap diperbolehkan mengakses internet untuk tujuan pendidikan. Jadi ini manfaat dan tujuan dari PP Tunas ini menjadi tujuan yang mulia. Mari kita bersama-sama bergerak untuk mensukseskan PP Tunas ini di lingkungan keluarga kita terlebih dahulu. Kalau sudah, boleh di-share, boleh dikembangkan kepada tetangga, pada masyarakat di sekitar kita semuanya tentang bagaimana menjaga anak-anak di dunia digital. Nah, berikutnya, tadi tujuan, sekarang manfaat. Privasi maksimal sebagai standar awal, produk layanan dan fitur yang mungkin diakses oleh anak wajib dikonfigurasi dengan tingkat privasi tinggi secara baku atau default. Perlindungan dari manipulasi. PSE, penyelenggara sistem elektronik, sorry,
Dilarang menggunakan cara, teknik, atau praktek terselubung atau tidak transparan, seperti manipulasi desain, yang mendorong anak untuk memberikan data pribadi lebih dari yang diperlukan atau mengurangi fungsi perlindungan privasi. Perlindungan dari pemobilan dan pelacakan lokasi, PSE dilarang melakukan permobilan anak, pengumpulan data, atau memprediksi perilaku atau preferensi misalnya untuk penawaran produk. Anak-anak harus sehat tumbuh kembangnya, dan inilah manfaat dari PP Tunas. Nah, implementasi PP 17/2025 ini harus berbasis keluarga. Tentu saja karena pemerintah tidak akan mampu untuk menangani sampai pelosok sendi-sendi akar rumput di masyarakat. Nah, ini harga sudah ada, implementasi butuh mobilisasi keluarga, keluarga sebagai pelindung utama. Keluarga adalah garda terdepan, tapi tidak siap, tidak ada standar keselamatan kita dari rumah, aturan tidak konsisten, beban yang besar jika hanya pemerintah atau platform. Oleh karenanya, perlindungan anak digital adalah mandat negara yang membutuhkan implementasi nyata di rumah dan keluarga. Tanpa mobilisasi keluarga, kebijakan perlindungan anak digital besok berhenti di level regulasi. Ya teman-teman, mengapa perlu peran keluarga dan orang tua? Karena kalau tanpa bantuan teman-teman sebagai keluarga utama, pelindung utama, maka PP ini hanya regulasi. PP ini hanya sekedar hiasan di arsip-arsip nasional yang tidak memiliki kerangka reality di lapangannya. Dan harus kita yang lakukan, which is teman-teman semua orang tua punya kewajiban untuk bersama-sama, saling bahu-membahu, bergerak satu irama untuk mencegah anak-anak terpapar internet, digitalisasi yang kebablasan, yang mengakibatkan anak-anak terpuruk dan menjadi lemas, generasi lemas, bukan generasi emas. Oleh karenanya, saya sebagai pandu literasi digital, masyarakat, dan anak mengajak sebanyak-banyaknya keluarga di Indonesia untuk mulai menciptakan budaya bijak dalam penggunaan digital di rumahnya masing-masing untuk anak-anaknya masing-masing. Nah, bagaimana peran dan orang tua? Orang tua ketika anak akan masuk ke dunia digital, itu perlu izin. Ada operation in dulu. Jadi teman-teman bikin SOP lah kecil-kecil ya. Kalau ingin masuk ke dunia digital, itu bikin persetujuan. Ini tidak mudah, tapi dengan komunikasi tentang kasih sayang, dengan lemah lembut, tentu saja anak-anak mau diedukasi, diajak ngobrol, karena anak-anak memiliki juga kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang perlu dikembangkan, dan mereka tentu saja memiliki keunikan sendiri, sehingga perlu pendekatan yang orang tua lebih paham bagaimana cara mendidik anak dengan benar. Kemudian, lakukan edukasi digital, edukasi secara bijak, penggunaan kata sandi, kemudian yang paling penting adalah waktu yang diperbolehkan. Jam berapa screen time-nya ya. Boleh melihat masuk ke dunia digital dengan izin, dan kemudian tentukan waktunya. Misalnya 1 jam, selesai. Sudah, disiplin, patuhi. Kalau sudah janji, bikinkan itu. Kemudian, nah, alat pengawasannya apa? Tentu saja ada parental control, awasi dan lindungi. Orang tua bisa melihat apa yang dilakukan anak-anak dengan cara yang bijak, dan itu ada alatnya sendiri. Nanti diajarin bagaimana orang tua bisa memahami parental controlnya ya. Dan ini peran aktif pengawasan, pilih, kemudian nilai, pantau, dan edukasi. Peran orang tua menjadi pandu dan dampingi mereka untuk masuk di dunia-dunia digital. Jangan biarkan anak sendiri. Orang tua yang bijak tentu saja bisa membagi waktu, kapan dia mendampingi anak, kapan dia bekerja, kapan beresin rumah, dan sebagainya.
perlu manajemen waktu yang ketat juga, dan itu pembiasaan, teman-teman ya. Jadi kalau Anda dulu seperti itu, putuslah. Tolong rubah gaya hidup Anda untuk anak-anak Anda di masa yang akan depan, karena hari ini dunia digital tidak baik-baik saja. Tadi banyak yang sedang mengintip dunia-dunia cyber, ya, cyberbullying, grooming, media scammer, jadi online, pinjaman online, dan sebagainya. Dan ini sedang mengintai teman-teman anak-anak kita semua. Jadi, teman-teman perlu melakukan edukasi, perlu melakukan manajemen waktu yang benar, teman-teman. Nah, ini bagi pelaksana penyelenggara sistem elektronik atau PSE, kewajibannya selalu meminta persetujuan orang tua. Ini wajib hukumnya. Jadi keabsensinya 17 tahun ke bawah wajib. 17 tahun ke atas itu operation out-nya notifikasi. Jadi ada notifikasi ya kepada yang bersangkutan. Kemudian ada penolakan akses batal dan data dihapus. Ini batas waktu wajib ini di bawah 17 ini waktu wajarnya ya ini harus dilakukan pengawasan 24 jam tuh. Kalau tulisan ke atas ya 6 jam lah pengawasannya oleh orang tua. Privasi tinggi nomor 2 secara baku default arti tinggi ini pengetahuan awal pre-selected ya. Kemudian paling aman hanya data yang dibutuhkan untuk diproses. Jadi datanya memang perlu baku dan ini standarnya harus tinggi oleh penyelenggara sistem elektronik. Kemudian transparan dan edukasi, informasi harus jelas, bahasanya mudah. Kemudian screen time, edukasi digital kata sandi transaksi aman, dan parental control. Ini juga harus ada edukasinya. Kemudian fitur pengawasan dan notifikasi ini PSE juga harus melakukan kontrol ya. Ada alat kontrolnya dan notifikasi anak Anda sedang dipantau dan dilacak sedang melakukan apa. Ini tentu saja orang tua akan selalu diingatkan, selalu ditingkatkan komunikasinya dengan anak. Seberapa sering teman-teman ngobrol dengan anak. Membangun kebiasaan adalah hal langkah terpenting. Ketika anak menghampiri, Anda tetap terpaku di layar. Bagaimana respon anaknya, reaksi anaknya kayak gimana? Anak akan kecewa karena nggak diperhatikan. Coba perhatikan ketika kita beralihnya dari HP ke anak. Anak akan gembira responnya, reaksinya akan senang. Ya, kemudian menjadi pendengar yang baik. Komunikasi menjadi kata kunci. Dengarkan apa yang mereka katakan. Teman-teman, di sini ngomong gampang, mendengar itu paling susah. Karena ada egonya yang dikerjakan gitu ya. Luangkan waktu berinteraksi, teman-teman. Sering di ruang terbuka, anak diajak untuk olahraga dan sebagainya, rekreasi bersama-sama. Dan disinilah kemudahan kita bercerita dengan anak, interaksi. Waktu makan, tinggalkan HP. Waktu kumpul keluarga, matikan HP-nya atau jauhkan HP. Teman-teman, jangan sering kali bolak-balik ke HP, tetapi seringlah bolak-balik perhatikan anak kita. Mari kita kembali ke dunia tanpa sinyal. Susah, ya, namanya usaha, susah pasti. Tetapi kita punya kewajiban untuk memulai, mencoba, dan menerapkan aplikasi-aplikasi tantangan ini untuk kita wujudkan. Dan PP Tunas ini mengajak kita untuk mulai memahami dunia digital secara bijak. Teman-teman berkali dingin bekali diri dengan terus belajar. Tentu saja teman-teman akan minder kalau ketinggalan teknologi ya, tidak update gitu, jadul. Nah, jangan karena
kita harus mulai ikut larut memperhatikan minimal bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak ngerti, bagaimana kita bisa mengarahkan kalau kita nggak ngerti cara-cara yang baik menggunakan digital. Oleh karenanya, upaya untuk belajar, masih cari tahu, cari referensi, sering-sering baca, sering-sering baca dan kemudian dikomunikasikan, dan anak-anak akan merasa nyaman karena kita juga mengetahui aktivitas anak, dapat mengetahui berbagai aktivitas anak di internet. Ini menjadi bekal kita ke depan ya. Ini tugas orang tua. Selanjutnya, nah gunakan fitur dan aplikasi untuk menjaga anak di internet. Fitur bawaan platformnya, misalnya di Google Search, itu fitur konten negatif ada di sana. Kemudian YouTube mode terbatas, batasi akses konten dewasa. Akun remaja, IG dan TikTok akun lebih aman dan privat. Ini silakan dikontrol. Aplikasi parental control, ada monitor aktivitas, ya. Kemudian blokir aplikasi kalau memang itu membahayakan, atur screen time, waktu yang disepakati, berapa lama durasinya ke anak, kemudian lokasinya di mana gitu. Anak ini harus ada di dalam kendali orang tua, awasi dan lindungi. Teman-teman harus paham betul keberadaan anak kita, jangan sampai anak di luar saling bacok, gitu, tawuran dan sebagainya, yang mengakibatkan kita kehilangan nyawa orang yang kita kasih yang sedang tumbuh kembang, karena kita nggak tahu mereka sedang melakukan apa di luar sana. Gara-gara HP, digital, internet, ada yang ngajak tawuran, ada yang saling ejek, ada yang saling bullying. Luar biasa. Dan ini fenomena-fenomena yang perlu mulai sama-sama kita bersihkan, kita jaga, kita rawat anak-anak kita dengan secara bijak di dunia digital. Teman-teman, siap ya, harus siap. Karena tanpa teman-teman beraktif melakukan ini, negara nggak akan mampu. Negara nggak akan mampu tanpa bantuan teman-teman semua. Nah, teman-teman, buat aturan bersama, terapkan konsekuensi. Kalau kita melihat di film-film Barat ya, itu kalau anaknya salah, itu ada hukuman, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menggunakan apapun dalam waktu sekian hari. Dan itu betul-betul diwujudkan. Kalau kita melihat film-film mereka ya ada bagaimana menerapkan sanksi punish and reward kepada anak-anak mereka. Nah, bikin perjanjian, kemudian bukan satu arah, tapi diskusi bersama, bahas dampak dan konsekuensinya. Jadi, untuk menetapkan aturan internet keluarga itu harus sama-sama diketahui oleh kedua orang tua dan anaknya. Dan ini harapannya bikinkan memorandum nih, bikinkan berita acara, buatkan dokumen cetak yang ditandatangani bersama sebagai komitmen. Ini tentang hak dan kewajiban, tentang kalau ada masalah sanksi, di sini disebutkan sanksinya juga, dan betul-betul sepakat. Sehingga anak dan orang tua bisa saling mengingatkan satu sama lain, dan ada bukti fisiknya, itu tanda tangan bersama. Dan ini mulai memberikan pelajaran berharga buat anak, tepat janji, disiplin, komitmen waktu, dan sebagainya. Kalau di Muslim, tentu saja dengan sholat, itu mencegah nahi dan munkar. Dan ini juga bisa diterapkan. Biasakan anak sholat tepat waktu 5 waktu itu. Kemudian upayakan anak minimal 1 ayat membaca Al-Quran dan memahami kandungan isinya dan kemudian mengamalkannya. Ini adalah hal-hal yang baik yang perlu kita coba jalankan pada diri saya sendiri, keluarga, dan masyarakat pada umumnya, termasuk teman-teman. Karena negara akan hadir, negara akan kuat dengan bantuan teman-teman semua. Saya ingin mencontohkan Iran yang diserang Amerika. Itu masyarakatnya, itu semua pro ke pemerintah. Apapun kejadiannya, samina wa atona. Karena karakter yang dibangun, mereka kuat dan mereka patuh apapun yang
dilakukan oleh pemerintah dan itu adalah kesepakatan yang tidak tertulis namun dibenamkan dalam budaya kultur mereka manut kepada pimpinan tertingginya di negara itu. Mereka akan kuat bahu-membahu dan sepertinya mereka harus menang perang melawan Amerika. Ya, ini sebuah contoh aja dan itu bisa jadi referensi teman-teman semua untuk bagaimana menguatkan komitmen ketika budaya kekuatan itu dibangun dari keluarga-keluarga kecil kita. Kalau saja keluarga kecil, keluarga itu sudah kuat budaya kebersamaannya, maka dia akan masuk ke lingkungan tetangga di seputar rumahnya, masuk ke lingkungan masyarakat di sekolahnya, di pekerjaannya, dan akan berimbas kepada keseluruhan tata kelola masyarakat di Indonesia secara umum. Nah, jadi teman dan ikuti anak di medsos, tapi jangan berlebihan. Ini tentu saja kita menjadi teman dan ikuti, jadi follow saling memfollow, kemudian dorong jejak positif hingga privasi, kemudian kasih edukasi ya, kemudian jangan berlebihan. Tetap saja jangan stalking atau banjir komentar, beri ruang kebebasan. Jadi tetap aja teman-teman secara bijak, tadi disepakati dulu yang di depan tadi ya, bagaimana boleh nggak komentar atas tayangan dari anak kita, oleh kita ya. Jadi teman-teman tadi disepakati saja hak dan kewajibannya seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita nonton bersama, mencari hiburan bersama, ya, gitu, mempelajari bersama, main game bersama, sambil kita juga main sama-sama, kita pengalaman dan baca dari anak, bagaimana juga kita saling belajar, rasa sama lain tanpa malu. Dan ini perlu komunikasi dan perlu dijalankan secara perlahan. Namun, kalau ini sudah terwujud, teman-teman, saya meyakini ini akan membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah, akan memperkuat keimanan anak-anak juga, dan ini menjadi kebutuhan keluarga teman-teman semua. Jaga keluarga dari api neraka. Teman-teman, ini yang paling penting. Inilah teladan digital yang baik. Jadi harta yang baik, jadi buah tidak jatuh dari pohonnya. Tentu saja perilaku orang tuanya itu akan ditiru, copy paste saja anak Pak ya. Karena anak itu akan melihat kecenderungan orang tua seperti apa, maka anak ingin mengikut. Contoh yang baik, penggunaan gawai, ada waktu keluarga, batasi waktu layar di depan anak, posting hal-hal positif. Berkomunikasi dengan santun, terima kasih, maaf, tolong. Jadi bahasa-bahasa itu yang enak didengar, santun di ranah digital. Jangan saling marah-marah gitu ya, saling membenci, saling menghardik, saling menyerang, bullying dan sebagainya. Hindari. Ini tugas orang tua. Tunggu anak siap dalam mengakses media sosial, gunakannya dengan bertanggung jawab dan bijak. Anak Indonesia tanggung, Indonesia utuh tumbuh. Inilah teman-teman, let's connect with us. Kesuksesan bukan hal yang hanya bisa diraih oleh segelintir orang dengan latar belakang tertentu, semangat dan tekad yang kuat merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan. Jadi teman-teman, sukses di dunia digital ini harus kita bersama dan ini bisa dilakukan oleh semua kita dengan semangat dan tekad yang kuat. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Iwan Suburnawan, silahkan klik link link tree-nya dan teman-teman bisa berdiskusi dengan saya atau teman-teman ingin mendapatkan cuan dari digital, ayo saya akan ajarin. Kebetulan saya juga salah satu dealer Public Gold Indonesia dan ingin berikan pengetahuan tentang bagaimana bisnis emas di Public Gold Indonesia. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Bila hati hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.